Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran manusia dalam ekosistem perairan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wildan Nabil Mustika dengan NIM 255669311 PN 19964. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi peran manusia dalam ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini sangat penting bagi kehidupan karena menjadi sumber pangan, air, dan habitat bagi berbagai makhluk hidup. Oke, kita lanjut ke pengertian ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah suatu sistem lingkungan yang sebagian besar atau sepenuhnya berada dalam air. Di dalamnya terdapat komponen biotik seperti ikan, plankton, serta tumbuhan air, dan komponen abiotik seperti suhu, cahaya, pH, dan mineral. Ekosistem ini dapat kita jumpai pada laut, sungai, danau, rawa, hingga estuari. Lalu peran manusia secara positif. Manusia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan. Peran positif tersebut antara lain melakukan konservasi dan rehabilitasi habitat perairan, menjaga populasi ikan melalui budidaya berkelanjutan, dan melakukan penelitian serta edukasi tentang ekologi perairan. Selain itu, pemerintah juga membuat regulasi untuk melindungi perairan dan eksploitasi berlebihan agar ekosistem perairan dapat terjaga. Lalu peran manusia secara negatif. Di sisi lain, manusia juga bisa menjadi penyebab utama kerusakan ekosistem. Contohnya, pembuangan limbah rumah tangga, pembuangan limbah industri secara langsung ke sungai atau laut, penggunaan pestisida berlebihan yang terbawa aliran air, serta penangkapan ikan berlebihan atau overfishing. Reklamasi dan alih fungsi lahan juga menyebabkan rusaknya habitat alami dan turunnya kualitas air. Lalu dampak positif. Jika manusia melakukan pengelolaan lingkungan secara baik, maka dampaknya sangat menguntungkan. Kualitas air tetap terjaga, populasi ikan dapat stabil untuk jangka panjang, dan ekosistem menjadi produktif. Selain itu, perairan dapat dimanfaatkan untuk wisata bahari dan meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Lalu dampak negatif. Lain dari dampak positif atau sebaliknya, jika aktivitas manusia tidak terkendali, maka akan tumbuh berbagai dampak negatif. Contohnya penurunan kualitas air sehingga menjadi keruh atau tercemar. Lalu kematian ikan massal akibat kekeruhan oksigen serta hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak lebih jauh dapat mengganggu rantai makanan dan menyebabkan kerugian ekonomi seperti turunnya hasil perikanan. Lalu upaya pelestariannya, untuk menjaga kelestarian ekosistem, kita perlu melakukan berbagai upaya pelestarian. Di antaranya mengolah limbah sebelum dibuang, melakukan program penghijauan di daerah aliran sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menerapin prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Lalu yang paling penting yaitu pendidikan lingkungan dan penegakan hukum perikanan yang juga gak kalah penting. Lalu sebagai kesimpulan, manusia memiliki peran baik dan buruk dalam ekosistem perairan. Jika dikelola dengan baik, ekosistem dapat terjaga dan bermanfaat bagi kehidupan. Namun, jika dieksploitasi tanpa kontrol, kerusakan ekosistem akan terjadi dan merugikan semua pihak. Oleh karena itu, mari kita jaga kelestarian perairan dimulai dari kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini ada dampak positif negatif. Kita sebagai makhluk manusia yang betul di tengah alam, baiknya kita melakukan dampak positifnya dan menghilangkan semua dampak negatifnya agar ekosistem perairan tetap terjaga dan juga lestari. Mungkin sekian atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.